Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Febriana Putri, NPM saya 21100701200038. Di sini saya akan mempresentasikan tugas etika dan hukum kesehatan tentang tahapan perkembangan standar profesi kesehatan masyarakat di Indonesia. Sebenarnya, di Indonesia belum ada pengaturan standar profesi medis yang umum dan mendasar seperti yang dianut di Belanda. Pengaturan yang ada berupa standar pelayanan medis yang diatur di dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 595 Menkes SK 52/1993 tentang standar pelayanan kesehatan di setiap sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan yang berlaku. Sebagai tindak lanjut dalam rangka mengantisipasi Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang mengatur tentang pelaksanaan pengobatan dan perawatan. Pengaturan tentang standar profesi yang ada masih terbatas pada bidang spesialisasi tertentu. Sebagai contoh misalnya, standar profesi di bidang keahlian anestesiologi yang disusun oleh Direktorat Penunjang Medis, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, bersama dengan Ikatan Profesi atau Ikatan Dokter Ahli Anestesiologi yang disingkat dengan sebutan IDSAI atau IDSAI. Contoh, bila ada seseorang pasien yang mengeluh sakit panas 5 hari terus-menerus, setiap dokter tentu akan melakukan diagnosa banding beberapa kemungkinan penyakit dan pasien tersebut, baik dan yang ringan sampai yang berat. Untuk menegakkan diagnosa tersebut, dokter akan melakukan pemeriksaan laboratorium. Dokter yang melakukan pemeriksaan semacam ini yang tidak berbeda dengan teman sejawat lainnya, dapat dikatakan telah melakukan tindakan medis sesuai standar profesi medis. Yang kedua, tahap perkembangan jabatan fungsional profesi kesehatan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan macam-macam tenaga medis dalam pasal 13.2 poin kedua, yakni ialah jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dalam pasal 58, yakni wajib untuk A. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. B. Memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan. C. Menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. D. Membuat dan menyimpan catatan dan atau dokumen atau pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan. Dan yang terakhir, merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai. Contohnya, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, bidang kesehatan masyarakat melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi kesehatan, keluarga, dan gizi, promosi dan pemberdayaan kesehatan, serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga. Bidang kesehatan masyarakat terdiri dari seksi kesehatan keluarga dan gizi, seksi promosi dan pemberdayaan kesehatan, seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan dari materi tersebut. Jika materi tersebut ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.